Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu allazi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan lisan kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat berangkaikan salam pada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Oke, hari ini sebelum belajar, marilah kita berdoa. Adab ketika berdoa. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya, baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni wa amali salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, sebelum belajar, yuk kita nyanyi dulu tentang nasab Nabi, tapi versi cepat ya, jangan lama, ya, yang cepat. Kencang lah pokoknya, kayak kereta api. Oke, bisa ya? Soleh. Yakin? Nanti jeblok. Enggak? Soleh. Nanti apa? Enggak kan? Oke, betul ya? Oke, 1, 2, 3. Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Khalid bin Fihr bin Malik bin Azhar bin Kinana bin Uzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Muzar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Adri bin Muqawam bin Nahur bin Tariq bin Yakrub bin Yasjud bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim bin Azara bin Nahur bin Adir bin Kinan bin Al-Faksyad bin Sam bin Nuh bin Ibrahim bin Matusaleh bin Kinan bin Anwar bin Tis bin Adam alaihi salam. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, hari ini kita belajar tentang kebaikan dan keburukan. Informasi ya, sedikit informasi bahwa kebaikan dan keburukan ini ya, kalau dalam Islam itu penentu antara kita masuk kemana ya, mau masuk surga atau neraka. Kita mau gabung-gabung ya kan, bakar-bakar ikan nanti di surga atau bakar-bakarnya di neraka. Tapi enak kan bakar-bakar di neraka? Enggak perlu bawa api. Enak maksudnya. Minumnya nana. Wah. Tapi di surga enak nggak kira-kira? Minumnya apa minumnya? Susu. Minumnya susu, lemak, manis, disantan kelapa muda. Enggak ya. Nanti di surga itu kita bebas mau minum apa. Ya, yang halal jadi yang haram jadi halal di sana. Enak lah pokoknya. Dapat bidadari lagi. Pol mantap. Ya, itu enaknya kita masuk surga. Nah, jadi untuk kita masuk ke sana, kita harus tahu nih mana kegiatan yang baik, mana kegiatan yang buruk. Di mana kita lakukan? Di dunia. Karena dunia ini adalah tempat mencari amal. Ya, amal baik atau amal buruk. Dan nanti kita akan ditimbang tuh di sana. Nah, pertanyaannya, kita sering nggak ngelihat keburukan? Sering. Apakah ketika kita ngelihat keburukan, kita diem aja? Atau komen, wah itu nggak bagus tuh, nggak boleh? Atau diem aja, bukan aku kok, bukan saudaraku kok. Apa kayak mana? Komen kayak mana? Netizen. Ceritain sama orang. Nah, oke ya. Nah, jadi baik buruk ini sering kita dengar ya.
sering kita lihat dan sering kita laksanakan juga kadang-kadang tanpa sadar, ya. Nah, jadi mualim mau ya kita belajar hari ini mendetailkan lagi ternyata apa sih manfaatnya kebaikan itu, apa sih buruknya dari keburukan itu. Nah, jadi kita mau bedah sedikit tentang baik dan buruk dan cara mengatasinya gimana, manfaatnya itu apa. Nah, ciri-cirinya gimana? Seru ya, seru ya. Oke, kita lanjut. Sebelum itu, mualim bakal bagi kelompok ya, bagi kelompok 3 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti kamu masuk kelompok 2. Nah, jadi silakan ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, di tengah-tengah kelompok 3. Buat lingkaran. Oke, hitungan kelima. 1, 2, maju lagi. 3, 4. Masih 4. Oke, nah. Oke, Pari? Oke. Mualim bakal kasih tugas ya. Tugas untuk kalian diskusikan, ada beberapa yang harus dilaksanakan dalam proses pembelajaran hari ini. Oke, silakan dicatat ya, biar nggak lupa. Jadi bisa kalian mana yang mau kalian kerjakan duluan. Oke, tugas yang pertama. Ya, step pertama. Tentukan 5 contoh perbuatan baik dan buruk. Yang kedua, ya, berikan ciri-ciri perbuatan baik. Ya, yang ketiga, berikan ciri-ciri perbuatan buruk ya dari contoh itu. Kemudian yang keempat, manfaat seseorang berbuat baik. Oke? Yang kelima, cara menghindari perbuatan buruk sesuai dengan isi Al-Quran. Caranya gimana biar kita terhindar dari perbuatan buruk itu? Cari ya. Kemudian balasan orang yang berbuat buruk dan balasan orang yang berbuat baik sesuai dengan isi Al-Quran. Wah, silakan. Ya, udah? Nomor 5. Cara menghindari perbuatan buruk sesuai dengan isi Al-Quran. Nah, oke, silakan diskusikan dengan teman-temannya ya. Nah, nanti dari hasil itu kita simpulkan bareng-bareng apa yang kalian dapat. Oke, mualim kasih waktu sampai ke angka 10. Cukup? Kurang? Kurang? Oke, 9. Kurang nggak? Dikurangi kan? Enggak. Kurang apa tambah? Tambah. Oh, tambah. 11 ya. Oke? Jelas ya? Oke, mulai dari sekarang. Silakan diskusi. Nah, silakan diskusikan. Nah, dekat. Masuk. Tanya kawannya. Cara berbaik belajar. Soleh. Dia baca buku. Tanya kawannya. Cara menghindari keburukan dari dalam Islam. Sudah. Nomor 1 dulu yang dikerjai. Nah, kalau nggak dapat dianya. Yang nomor 2. Tak paham nanti. Nah, dari 1 sampai 5. Silakan. Nolong, ngopet. Oh ya, bosan di bareng keluarga lah. Masa sendiri ya? Sama lompatan. Udah siap? Belum? Ngerti kan? Maksudnya ngerti kan? Nah, nomor 1 dulu yang dikerjakan, biar nyambung. Mana udah dikerjakan? Sampai mana? Nah, mikir tanya kawannya. Ngomong, Pi. Nah, disuruh diskusi, nggak suruh mikir sendiri, diskusi. Nah.
Ya, diskusi. Jangan diam-diam aja. Kamu nanya sama dia, kamu ngomong. Tanya, pengalamannya banyak itu, abang ini. Abang ganteng. Kasih dulu pengalaman abang yang luar biasa. Oh, anak TJ. Kayak kemarin itu, yang pernah kamu contoh, ya. Kalau misalnya ini, ciri-ciri manusia yang baik hati. Kira-kira gimana? Ciri-ciri menurut kamu? Ciri-ciri orang yang baik, atau? Menurut kamu? Nah, sering menolong orang, terus membantu orang, rajin sholat, ya kan? Kan baik kan? Nah, kalau ciri-ciri orang yang jahat, mabuk, nopet, ya kan? Nah, ini mualim mau ya kita diskusi. Nah, dari perbuatan itu ciri-cirinya apa? Dikatakan itu perbuatan buruk, ciri-cirinya apa? Kenapa orang dikatakan baik? Karena dia rajin sholat. Kenapa nyopet itu dikatakan buruk? Karena apa? Nah, kira-kira kenapa ngaji itu disebut perbuatan baik? Kenapa bisa? Nah, gitu ya. Ngerti nggak? Contoh, kasih contoh ya. Ngaji dikatakan perbuatan baik karena dapat pahala. Nyopet, kenapa dikatakan perbuatan buruk? Oh, nanti kalau ketahuan di penjara. Nah, ciri-cirinya gitu. Allah maafkan rumah. Ya Allah. Oke, bisa. Bisa, Rik. Oh, kali. Kebaikan. Itu belum suka. Itu kebaikan. Apa itu? Juga anak yatim dan orang-orang miskin. Mas. Ngasih. Meninggalkan meninggi. Apa? Rokok diam-diam. Woi, rokok aku rokok itu. Terus diam. Mau di WC kayak rokoknya. Oh, yang pelaku nih ya. Yang sering lagunya kayak. Contoh kebaikan. Main judi untuk asal otak. Mari. Saya di sini Ya. masih kalau berapa Nah, boleh sama, Pak. Jangan nikah sendiri, nanti minggoy. tempat buat lain. Dengar kawannya. Nah, Oke, waktunya sebentar lagi. Oke, hitungan ke 10 ya. 10, 9, Udah ini nomor 1. 8, Semua. Satu ini buruk. 7, Aku nomor 1 aja. Udah semua. 6, Nomor 1. Ini salahkan. 5, Nomor 2. 4, Ini nomor 1 kan. 3, Nomor 2. 2, 1. Oke, angkat tangan semua. Oke, ya, udah selesai kan? Oke, nah, oke, silakan perhatikan temannya. Ya, mualim akan tulis kebaikan dan keburukan satu kelompok. Pilih satu aja di antara 5 itu, ya, yang menurut kalian paling bagus, yang kalian buat di ciri-ciri tadi. Oke, kelompok 1, kebaikannya Sholat. sholat. Adalah Kenapa sholat ini dikatakan melawan. kebaikan? Karena mendapat pahala. Oke, dapat pahala. Terus Masuk surga. surga. Terus Menghindari perbuatan keji dan mungkar. menghindari. Terindah. Terus dah. Dah. Oke, keburukannya apa? Main-mainkan sholat. Main-main. Main sholat. Oke, ciri-cirinya kenapa main-main sholat ini dikatakan keburukan? Masuk neraka. Ciri-cirinya, oh, bisa masuk neraka. Terus Dapat dosa. dapat dosa. Terus Tidak baik bagi diri. tidak baik. Oke. Kelompok 2. Oke. Kebaikan. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah yang kalian pilih jadi ciri-cirinya. Buang sampah di tempat. Oke, ciri-cirinya. Dia berusaha karena Allah. Oh, berusaha karena Allah. Terus? Ini sayang, lagi aja. Apa lagi? Tidak mengharapkan pujian manusia. Oh, tidak mengharapkan pujian. Apa lagi? Ada Agak lagi?
Udah itu aja. Ada lagi Nan. Agak bersih lingkungan, tidak kotor. Membuat bersih. Itu satu. Agak. Oke, keburukannya. Ngejek. Ngejek. Mana? Jelek gitu kan. Kau jelek, kau lebih jelek. Jelek kau lah. Kau lah jelek. Yang sama dirinya sendiri. Oke, apa? Gak sayang sama dirinya sendiri. Nggak sayang Sama dirinya sendiri. sama Dirinya sendiri. dirinya. Terus Merugikan orang lain. merugikan. Oke, kelompok 3. Kelompok 3, kebaikannya. Kebaikannya nolong orang tua. Oh, nolong orang tua. Nah, oke, ciri-cirinya? Kenapa nolong orang tua itu disebut kebaikan? Ciri-cirinya apa? Agar orang tua tidak capek. Apa? Agar orang tua tidak capek berarti? Capek. Terus apa lagi? Biar tidak merugikan orang tua. Terus apa lagi? Memudahkan urusan orang tua. Memudahkan orang lain. Kan? Urusan orang. Terus, keburukannya? Keburukan. Keburukannya apa? Kita ambil. Tidak ada adab. Ini apa? Hah? Ini kita Nyolong. Nyolong. Mencuri. Ciri-cirinya? Tidak ada adab. Tidak ada? Terus lagi. Yang terakhir sampai masyarakat. Merugikan orang lain. Merugikan orang lain. Apa lagi? Dibenci orang. Dibenci orang. Sampai masyarakat. Apa lagi? Sampah masyarakat. Sampah masyarakat. Iya, betul. Ada lagi? Enggak? Oke. Ya. Kemudian manfaat kebaikan. Manfaat kebaikan. Mana? Mana sih? Tim 3. Ini. Manfaatnya sholat. Ini loh. Yang ini. Allah berfirman di surah An-Nisa. Ini. Udah siap belum? Tahu. Udah Lem. Ya udah cepat lah. Kapan dibaca? Mana yang mana? Ini. Ya. Jangan. Awak. Udah lanjut kelompok 1. Mana dia? Manfaat kebaikan mendapat pahala. Mendapat pahala. Masuk surga. Terus. Mendapat rezeki. Terus. Ya Malim. Oke, kelompok 2. Manfaat berbuat baik. Dapat pahala. Terus. Aman dan damai untuk dirinya sendiri. Apa? Aman dan damai untuk dirinya sendiri. Oke, apa lagi? Satu loh sayang. Udah itu aja. Dalam. Itu aja. Enggak banyak agaknya. Terus apa lagi? Hah? Apa lagi? Katanya banyak. Enggak. Udah itu aja. Iya. Kelompok lain ada nggak? Ada. Ya udah dibacakan cepat. Kasih. Ya udah cepet yang pandai baca. Dalam Quran An-Nisa ayat 124 dimasukkan ke dalam surga. Oke, surga. Di ayat yang keburukan di dalam ayat 123 tidak dapat perlindungan dari Allah. Dapat perlindungan. Quran surah Hud ayat 15.
Tidak. Terus? Quran surah Al-Waqiah ayat 12. Mereka berada dalam surga. Berada dalam surga. Ini Quran surah Al-A'raf ayat 18. Ini paling mantap. Apa itu? Gak ada dituliskan. Apa di situ? Gak sempat. Iya, apa di situ? Surah Al-A'raf ayat 18. Apa di situ? Apa kata Allah? Berapa? Apa Rafa? Coba buka surah Al-A'raf ayat 18. Apa? Isi neraka jahanam. Tuh, Jadi buruk kan? Al-A'raf. Al-A'raf kan? Oh, surah Ar-Rod. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya, taat kepada Allah dan Rasulnya, disediakan balasan yang terbaik, surga. Sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi. Sip. Oke, setelah itu gimana cara kita menghindari perbuatan baik dan buruk? Perbuatan baik, perbuatan buruk. Ini yang tadi sholat. Oke, kelompok 3. Dengan cara sholat. Surah Al-Bayyinah ayat Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Al-Bayyinah Ayat 5. ayat 5. Dengan cara zikir. Surah Al-Ahzab ayat 141 sampai 42. 4142. Lagi? Dengan cara sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Serahkan diri kepada Allah. Quran surah Yunus ayat 59. Oke, sudah banyak kali nih kelompok 3. Tahu Oke, lanjut kelompok 1. Ada lagi yang beda? Apa? Surah Al-An'am ayat 160. Barang siapa yang berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Cara menghindari perbuatan buruk, Raja. Kayak mana caranya? Oh ini. Sholat. Apa? Surah apa? Al-Quran. Iyalah. Surah Al-Ankabut Ayat? ayat 45. Ada lagi? Itu. Enggak, ini sama? Keren, mantap. Oke. Yang terakhir. Apa soalnya? Balasan orang yang berbuat buruk dan baik. Ya. Oke, balasan orang yang berbuat baik apa? Dalam Kelompok 1. Dalam surah Al-An'am ayat 160, barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat. 10 kali lipat. Ada lagi? Buruknya? Barang siapa yang berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Seimbang. Ada lagi yang lain selain itu? Mana ada? Mana? Berbuat buruk belum? Jadi kami gabung. Yaudah, bacalah. Yang berbuat buruk Quran surah An-Nisa ayat 123. Mereka tidak dapat perlindungan dari Allah. Perlindungan Allah. An-Nisa ayat An-Nisa ayat 123. 123. Itu
kebaikan, Wak. Enggak jelas itu. Kebaikannya ayat 24. Apa rupanya ayat 23? 23 itu yang mana sih? Al-Baqarah 23. Bukan, yang Anissa. Oh. Iya. Dibalas dengan kejahatan. Yang kebaikan dua. Kok tadi kamu bilang perlindungan dari Allah, Mas? Itu ada juga yang tidak dapat perlindungan. Maka tidak ada dapat perlindungan kecuali Allah. Ini salah tadi bilang. Tidak dapat perlindungan. Kecuali dari Allah. Bukanlah. Iya, kecuali dari Allah. Di terakhir. Enggak kayak gitu konsepnya. Coba baca bagus-bagus surahnya, artinya. Cipahri kayaknya nggak ada apanya, nggak bantuin temennya. Entah kawannya bilang Anissa, buka kayak Anissa, diem aja. Ketawa aja dari tadi orang tengok. 123. Anissa. Nggak bisa diajak diskusi berarti. Pahala dari Allah. Ikutkanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan apa ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan pertolongan selain Allah. Oh, selain Allah, bukan selain dari Allah. Berarti selain dari Allah. Oke, berarti Anissa ayat 123. Oke, yang 124? Yang kebaikan. Dan barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Oke, ini dia ya. Tidak dapat perlindungan. Oke. Lihat ke depan semuanya. Oke, dari kita simpulkan ya, dari apa yang kita diskusikan tadi. Wah, ini Mualim nggak nyangka kalian bisa berpikir lebih kayak gini ya. Mualim kasih jempol buat kalian semua. Tepuk tangan dulu. Nah, walaupun tadi awalnya agak berantem ya kan, gitu-gitu ya kan, tapi akhirnya bisa diskusi ya kan. Nah, walaupun ada yang diam aja ketawa-ketawa ya kan, tapi sebagian besar dari kalian ikut diskusi. Keren, mantap. Nah, jadi udah mulai kompak kayak gini. Nah, jadi karena diskusi kalian tadi dapatlah menyimpulkan kita tentang kebaikan dan keburukan. Apa itu kebaikannya ya kan? Sholat, buang sampah pada tempatnya, ya kan? Nolong orang tua. Nah, sampai akhirnya kita tahu nih ciri-ciri kebaikan. Apa nih? Mendapatkan pahala. Nah, ciri-ciri kebaikan itu biasanya dapat pahala. Hadiahnya surga. Kemudian ciri-cirinya apa lagi? Apa ini? Biasanya dia berusaha karena Allah. Nggak minta pujian dari manusia. Kemudian membuat bersih, ya kan? Kemudian memudahkan urusan orang lain. Nah, urusan Allah apa? Tengok pikir, ini mata tengok kemari, otak berpikir. Jangan asal bunyi, mak oi. Ya, memudahkan urusan orang lain. Nah, ini ciri-cirinya untuk kebaikan. Nah, keburukan sendiri ya, ada contohnya itu ada main-main sholat, ngejek, ya nyolong, ya kan, mencuri. Nah, ciri-cirinya apa biasanya? Biasanya dapat dosa. Dapat dosa. Nah, dapat dosa, dapat neraka. Ya, tidak baik untuk dirinya sendiri. Nggak sayang sama dirinya. Kemudian pasti keburukan itu merugikan orang lain. Nah, nanti akibatnya bisa dibenci Orang lain. Oke, udah dapat ya, ada ciri-cirinya. Kalau kita dibenci sama orang, berarti kita sedang ngelakuin. Kalau kita sedang merugikan orang lain, berarti kita sedang melakukan keburukan. Nah, udah tahu ya? Jelas ya? Nah, ciri-cirinya inilah ya. Tinggal kalian tengok aja, kalian selama ini di TIV merugikan orang lain atau enggak?
Berarti kalau ada kalian merugikan orang lain, kalian lagi ngelakuin keburukan. paham sampai sini? Paham. Oke ya, kita lanjut. Nah, apa manfaat melakukan kebaikan? Mendapatkan Pahala. Nah, jelas tadi ya, disebutkan sama temannya. Hadiahnya Surga. rezekinya berlimpah, kemudian agar aman, ya kan? Karena dapat perlindungan dari Allah. Kemudian Dapat nah, ini perlindungan dapat dari perlindungan. Allah. Oke. Apa ini? Cara menghindari keburukan. Salat. Surah Al-Baqarah ayat 5. Ada juga surah Al-Baqarah, surah Al-Ankabut ayat 45. Kemudian dengan zikir. Ada surah Al-Ahzab ayat 4142. Zikir, banyakin zikir. Allah gitu kan. Enggak ya? Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ya. Jelas ya. Sabar, jelas. Udah pasti sabar itu adalah puncaknya kebaikan ya. Sabar aku loh. Oh, aku sabar kali ini. Oh, iya kan. Nah, kemudian berserah diri sama Allah. Oke, selanjutnya ya. Apa yang terakhir? Yang terakhir balasan untuk orang-orang yang berbuat baik. Ketika ada di surah Al-An'am, berarti ya surah Al-An'am kan, benar? Ya. Nah, ketika kita melakukan satu kebaikan, maka dibalas 10 kali 10 kebaikan. Wih, enak nggak tuh? Enak. Ya, ketika kita melakukan kebaikan, balasannya adalah Surga. Nah, sebaliknya, ketika kita melakukan keburukan, dibalas seimbang. Ketika kita ngelakuin satu keburukan, dibalas sama Allah 1. baik kan Allah? Baik. Ya kan? Nah, kemudian ditambah tidak dapat perlindungan dari Allah. Allah. Oke, ini adalah kesimpulan dari kebaikan dan Keburukan. Oke, mungkin ini aja pembelajaran hari ini. Nanti silakan ditulis, dicatat ya. Nah, cuman sebelum itu Mualim tutup. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan berikan tepuk tangan buat kita semua. Oke, akhirnya kita dapat menyimpulkan kan? Nah, kita tahu dalilnya ya, kita tahu bedain mana yang baik dan buruk, ya kan? Kemudian kita tahu nih, ya kan, manfaatnya, baik apa melakukan hal baik dan hal-hal yang lainnya. Oke, terima kasih buat anak-anak yang luar biasa. Semoga kita dapat lindungan dari Allah semuanya dan tetap di ranah kebaikan, insyaallah. Oke, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.